Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Monica Benu, Prodi PAK kelas G semester 2. Di sini saya akan membacakan resume Pancasila bab 6. Bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? A. Pancasila menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan yang hidup yang baik, tata cara kehidupan yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam arti ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika selalu terkait dengan masalah nilai sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai atau baik atau buruk. Istilah nilai mengandung penggunaan yang kompleks dan bervariasi, menjelaskan bahwa paling tidak 6 pengertian nilai dalam penggunaan secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suatu yang fundamental dan dicari orang sepanjang hidupnya. Yang kedua, suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna atau penentuan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, suatu kualitas yang atau tindakan bagaimana membentuk identitas seseorang sebagai pengevaluasian diri, penginterpretasian diri, dan pembentukan diri. Yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang untuk memilih suatu yang baik di antara sebagai kemungkinan tindakan. Yang kelima, suatu standar yang fungsional yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya dan orang lain. Yang keenam, suatu objek nilai, suatu hubungan yang tepat dengan suatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. B. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, etika teleologis, deontologis. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, balas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleransi. Orang yang memelihara metabolisme tubuh untuk mendapatkan kesejahteraan yang prima juga dapat dikatakan sebagai bentuk penguasaan diri dan disiplin sebagaimana nasihat Hippokrates berikut ini. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan yang dilakukan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan
bakunya membicarakan tujuan atau akibat kewajiban moral berkaitan dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan atau kepatutan. C. Etika Pancasila. Setelah Anda mendapat gambaran tentang pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang disabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 2. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dipahami bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi teroris dan pengatasan makanan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam sigentrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan Celebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Keempat, kesejahteraan antara sekelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia Schepel Corby. Keenam, kebanyakan orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus ternama Parpres yang menghindari atau mengurangi penyebaran pajak. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kebijakan kritis rasional terhadap nilai-nilai moral kehidupan tersebut agar tidak terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos. Misalnya, korupsi terjadi lantaran seorang pejabat diberi hadiah oleh seorang yang memerlukan bantuan atau jasa penjabat agar urusannya lancar. Si pejabat menerima hadiah tanpa memikirkan alasan tersebut memberikan hadiah. Demikian pula halnya dengan masyarakat yang menerima sesuatu dalam konteks politik sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk suap. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika tidaklah muncul begitu saja. Pancasila sebagai sistem etika diperlakukan dalam kehidupan politik atau mengatur sistem penyelenggaraan negara. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, dedikasi moral yang melanda kehidupan masyarakat terutama generasi muda sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter dan memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda di Indonesia sebagai akibat globalisasi sehingga mereka kehilangan arah. Yang kedua, korupsi
akan bersima merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu kontribusi dalam mengembangkan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap pihak lain. Yang kelima, kerasukan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi akan datangnya global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. C. Mengenali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika berbentuk sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Presiden Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan menilai dan melalui perantara P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Yang kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal dari yang bertebaran di bumi Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. 3. Sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan yang dari suatu norma yang lebih tinggi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas pentingnya individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip permusyawaratan untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan menghargai orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujud dari sistem etika
yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis, atau menekankan pada wujud belakang atau teologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaannya atau virtu etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal penting yang sangat urgen bagi perkembangan Pancasila sebagai sistem etika berarti meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral yang inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi kuidens bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, ataupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan dibuat oleh Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengurangi pemikiran warga negara. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur Pancasila kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia di Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan negara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.